Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, wali santri, dan penonton channel Pondok Pesantren Salafiyah Parape, hari ini, lebih tepatnya 14 Syakban, Pondok Pesantren Salafiyah Parape akan mengadakan rutinitas tahunan ziarah makam wali atau biasa disebut dengan zamali. Dan bisa kita lihat sekarang, para santri sedang membaca doa yang dipimpin langsung oleh Nong Guru Kiai Haji Abdul Latif Busyra. Insyaallah pada hari ini peserta ziarah makam diikuti oleh 270 orang yang terdiri dari santriwati, mahasantri, dan ustadzah Pondok Pesantren Salafiyah Parape yang dikawal langsung oleh Banser. Sedikitnya ada sekitar 20 lebih unit transportasi yang digunakan pada perjalanan hari ini. Dan bisa kita lihat sekarang, transportasi sudah berangkat menuju rute yang pertama, yaitu Makom Kiai Haji Mahmud yang berjarak sekitar 34 km yang ditempuh selama kurang lebih 1 jam. Dan insya Allah pada hari ini ada 5 makom yang tersebar di Pulau Wali Mandar yang akan dikunjungi. Makom pertama ialah makom Kiai Haji Mahmud. Yang kedua adalah makom Kiai Haji Mahmuddin. Yang ketiga adalah makom Kiai Haji Arif Liwa. Yang keempat adalah makom Kiai Haji Mukhtar Badawi. Dan yang kelima adalah makom Kiai Haji Idrus. Rute pertama yaitu Kiai Haji Mahmud. Beliau adalah salah satu ulama karismatik yang dikenal dengan sebutan Kali Binuang. Menurut sejarah, beliau pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Salah satu gurunya adalah Syekh Hasan Yamani sebelum Syekh Hasan Yamani ke Campalagian. Selama 10 tahun beliau belajar di Makkah. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke Campalagian dan beliau berguru ke Kiai Haji Makdepungan. Setelah itu beliau menikah dengan anak Kiai Haji Makdepungan. Kemudian beliau melanjutkan dakwanya ke Binuang, sehingga pada saat itu beliau dilantik oleh Raja Binuang menjadi Qadi Binuang, sehingga beliau dikenal dengan
nama Kali Binuang. Pada saat ini bisa kita lihat para santri serta ustadz dan ustadzah telah membacakan tahlil dan doa untuk mencari berkah, bertawassul kepada beliau untuk mencari berkah dari beliau. Mengapa beliau dimakamkan di Sarampu? Padahal beliau tinggalnya itu di Binuang, karena wasiat beliau dimakamkan di Sarampu, dan beliau ini dimakamkan di tanahnya sendiri di Sarampu. Menurut sejarah, salah satu alasan kenapa beliau dimakamkan di Sarampu ini karena beliau pernah bermimpi adanya Lailatul Qadar di tanah Sarampu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita melaksanakan program tahunan kita, yakni ziarah makam kepada ulama yang ada di Pulau Limandar. Yang pertama kami ziarahi adalah Kiai Haji Mahmud, salah satu guru daripada gurunda kami Kiai Haji Abdul Latif Bushra. Tujuan kami daripada berziarah di makam para ulama adalah mengingatkan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Semoga kita nantinya tetap menjadi hal yang bisa meneladani daripada para ulama, meneladani daripada ajaran-ajaran para ulama. Meskipun beliau mendahului kita, akan tetapi kita tetap dianjurkan untuk bertawassul. Semoga dengan tawassul ini menjadi wasilah sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan kunjungi beberapa makam yang ada di Pulau Limandar. Kalau tidak salah ada 5 makam ulama yang kita akan kunjungi di Pulau Limandar ini. Yang pertama kita kunjungi adalah Kiai Haji Mahmud. Saya kira itu yang kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang setelah menempuh beberapa menit perjalanan dari pekuburan sebelumnya, dan setelah melewati pendakian, kita telah sampai di pekuburan Kiai Haji Mahmuddin. Beliau adalah salah satu ulama karismatik yang berkarir sebagai abdi negara. Beliau lahir di Majene 12 Desember pada tahun 1933 dan beliau wafat 2 November tahun 1999. Sosok tokoh karismatik ini adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mamasa pada zamannya. Dalam perjalanan karirnya sebagai abdi negara, beliau sempat dinobatkan sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Polmas dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng, Rapang. Dalam perjalanan karirnya, beliau juga sangat mendoktrin ilmu pembelajaran Islam. Salah satu madrasah yang ia dirikan adalah Yayasan Pendidikan Yapis pada tahun 1960-an di Polowali. Kami dari keluarga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan pihak pesantren Salafiyah ke makam keluarga kami yang ada di Masyarakat ini, dan ini merupakan sebuah program yang sangat luar biasa sekali yang perlu kita berikan apresiasi. Jadi adik-adik sekalian, kami ingin menjelaskan ya. Jadi kompleks pemakaman ini adalah pemakaman keluarga dari almarhum Kiai Haji Mahmuddin Aceh. Jadi ini makamnya ya. Jadi ini makam beliau. Ini. Kemudian di sampingnya ini adalah ayah beliau ya, Aco Kanda Marilalang. Kemudian ini istri beliau, kami manggilnya Umi. Kami panggil Abah, Hajah Nurma binti Buraira. Jadi kemudian di sampingnya lagi ini makam dari nenek kami ya, ibu dari Hajah Nurma Buraira. Dan seterusnya ini adalah makam-makam keluarga semua sampai ke sana. Jadi adik-adik sekalian, kami sampaikan bahwa Kiai Haji Mahmuddin Aceh ini itu lahir di Majene ya. Jadi masa kecilnya sudah belajar mengaji ya, mengaji kitab kuning di ulama-ulama yang ada di Banggai. Kemudian pernah juga menuntut ilmu di Pambusuang ya, Pambusuang belajar pada ulama di sana. Salah satunya adalah gurunya yang sering disampaikan ke saya adalah Andeng Guru Saleh. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke Surabaya. Jadi pegang 4 tahun dulu di Surabaya dan juga belajar agama dan membaca kitab ulama-ulama yang ada di Jawa Timur. Setelah itu masuk di Fakultas Adab di IAIN Alauddin. Salah satu gurunya yang sering saya dengar itu adalah Kiai Haji Mustafa Nuri LC. Kemudian sebelumnya juga pernah belajar agama di pesantren di Parepare ya, belajar langsung kepada Kiai Haji Abdurrahman Ambudalle ya, mungkin anak satu sekalian kenal ya, Kiai Abdurrahman Ambudalle, seorang ulama pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI. Disitulah beliau banyak mendorong masyarakat untuk guru-guru itu untuk mengajarkan pendidikan Islam. Jadi banyak sekali guru-guru agama yang diangkat di masanya, itu jumlahnya ratusan. Salah satu guru agama yang diangkat itu adalah banyak anak-anaknya kemudian menjadi pejabat di Kementerian Agama, seperti Pak Kasim, anaknya itu menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Barat, Pak Sahabuddin Kasim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iqra Yasin.
beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di Kabupaten Polewali Mamasa, Polmas. Jadi pernah menjabat Ketua MUI pertama, kemudian pindah ke Sidrap, kemudian dari Sidrap kemudian Kepala Kantor Departemen Agama di Makassar, Kota Madia Ujung Pandang dulu. Dan beliau adalah salah satu pendiri dari pesantren Pondok Madinah di Makassar. Ya, saya sekolah di situ. Didirikan saya sekolah nyantri di situ di pesantren Pondok Madinah. Jadi saya santri juga. Kemudian beliau juga yang menggagas juga bersama dengan teman-teman sejawatnya itu Madrasah Aliyah program khusus yang ada di Makassar saja itu. Nah, jadi dalam keseharian beliau adalah mubalik ya, sering ceramah tuh. Saya masih kecil, sering dibawa ceramah kemana-mana sampai ke Makassar, ke Sidrap dan seterusnya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini berkat kontribusi beliau pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar ini itu bisa berkembang dengan baik. Jadi ayahanda kami ini jadi paman beliau itu juga Ki Haji Muhtar Badawi, ya. Jadi beliau adalah ponakan dari Ki Haji Muhtar Badawi. Nah di Majene juga itu ada Ki Haji Nawawi, nah, itu adalah nenek kami juga ulama penyiar Islam, ya. Jadi seperti itu. Nah, memang beliau ini kakek dan seterusnya banyak memang penyiar-penyiar Islam dan ulama. Itulah salah satu kilas balik tentang bapak kami ya Kiai Haji Mahmudin Ajo ini. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kunjungan pihak pengelola pesantren Salafiyah di makam ayahanda kami Kiai Haji Mahmudin. Kami memohon untuk mendoakan beliau semoga seluruh amal-amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kehilapan beliau semasa hidup dapat diampuni. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengelola pesantren Salafiyah. Semoga pesantren ini ke depan semakin maju, semakin jaya, dan alumni-alumninya bisa menjadi orang-orang hebat. Ada yang menjadi ustazah, ulama, ya, ada yang menjadi bupati, gubernur, bahkan bisa jadi presiden, ya. Jadi belajar terus, ya, belajar terus, minta keberkahan kepada guru dan seterusnya. Dan paling penting adalah bagaimana menghargai orang tua, mendoakan, dan kemudian belajar dengan baik. Ya, alhamdulillah kita telah selesai membacakan doa, tahlil dan mencari berkah tabarukan kepada Kiai Haji Mahmudin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada rute ketiga, yaitu Kiai Haji Muhammad Arif Liwa yang pekuburannya berada di sekitar Masjid Jami. Tetap bersama kami di perjalanan Zamali Pondok Pesantren Salafiyah Parape.